Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita, dan melalui channel ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan, agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 dengan tema Hamba Tuhan, menderita tetap melayani Allah. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk tetap setia dan melayaninya meskipun dalam penderitaan. Marilah kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ketaatan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan mengalami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya, Hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan, kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang, hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik,
dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa, banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari, yang dikasihi Tuhan. Hidup sebagai pengikut Kristus bukan berarti bebas dari penderitaan. Bahkan, Yesus sendiri, Sang hamba Tuhan yang sejati, mengalami penderitaan yang luar biasa demi menyelamatkan kita. Yesaya 52:13, 53:12 adalah nubuat tentang hamba yang menderita, yang dikenapi dalam kehidupan dan kematian Yesus Kristus. Melalui bagian ini, kita belajar bahwa penderitaan bukanlah alasan untuk berhenti melayani Tuhan, tetapi justru menjadi sarana untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya. Tema kita hari ini menegaskan bahwa seorang hamba Tuhan tidak akan terhindar dari penderitaan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita tetap setia melayani Allah dalam keadaan tersebut. Yesus adalah teladan sempurna dalam menghadapi penderitaan dengan kesabaran dan ketaatan kepada Bapa-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 adalah bagian dari nyanyian hamba Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya. Bagian ini sering disebut sebagai hamba yang menderita, suffering servant. Kitab Yesaya ditulis sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel mengalami ancaman dari Asyur dan kemudian pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Konteks: penulis Nabi Yesaya dipanggil Allah untuk menyampaikan nubuat mengenai penghukuman dan pemulihan Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Hamba Tuhan ditinggikan, Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Hamba Tuhan akan ditinggikan, tetapi juga akan mengalami penderitaan yang membuat banyak orang tercengang. Akan ditinggikan merujuk pada kemuliaannya, sedangkan rupanya berubah menunjukkan penderitaan berat yang ia alami. Penolakan terhadap hamba Tuhan, Yesaya 53 ayat 1-3. Banyak orang tidak percaya kepada hamba Tuhan dan menolaknya. Ia tumbuh seperti tunas, menunjukkan asal-usulnya yang sederhana. Dihina dan dihindari, menggambarkan penderitaannya sebagai seseorang yang ditolak oleh masyarakat. Penderitaan hamba sebagai pengganti, Yesaya 53 ayat 4-6 hamba. Tuhan menanggung penderitaan bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa orang lain. Dia tertikam oleh karena pelanggaran kita, menekankan bahwa penderitaannya bersifat substitusi, menggantikan manusia dalam menerima hukuman. Penderitaan dan kematiannya, Yesaya 53 ayat 7-9. Ia tidak membela diri saat ditindas dan dibunuh, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Meski tidak bersalah, ia dikuburkan di antara orang fasik. 5. Pemulihan dan kemuliaannya, Yesaya 53 ayat 10-12.
Tuhan berkenan untuk meremukkannya, tetapi melalui penderitaan ini, Ia membawa keselamatan bagi banyak orang. Ia akan melihat keturunannya, mengisyaratkan kebangkitan dan keberlanjutan pengaruhnya. Ia menerima bagian di antara orang besar sebagai ganjaran atas ketaatannya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Teks ini dipahami dalam kekristenan sebagai nubuat tentang Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk menebus dosa manusia dalam Matius 8 ayat 17 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 32-35. Yesaya menubuatkan bahwa hamba Tuhan akan ditinggikan, tetapi sebelum itu, ia harus mengalami penderitaan. Yesus dianiaya, dihina, dan disalibkan, tetapi akhirnya ia dimuliakan oleh Bapa. Penderitaan bukan akhir dari perjalanan seorang hamba Tuhan, tetapi bagian dari rencana Allah. Hamba Tuhan ditolak oleh banyak orang dan tidak dihargai. Yesus mengalami penghinaan, bahkan orang-orang tidak menganggapnya penting. Kita pun sebagai pengikut Kristus harus siap menghadapi penolakan dan ketidakadilan dalam pelayanan. Yesus menanggung penderitaan bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa manusia. Ia dihukum supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Sebagai hamba Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi dan berkorban bagi sesama, meskipun itu berarti harus menderita. Yesus tidak membela diri meskipun ia tidak bersalah. Ia tetap taat kepada kehendak Allah, bahkan sampai mati. Sebagai pelayan Tuhan, kita diajar untuk tetap setia dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Tuhan berkenan atas penderitaan hamba-Nya, karena rencananya jauh lebih besar. Penderitaan Kristus membawa kemenangan dan keselamatan bagi banyak orang. Penderitaan kita pun tidak akan sia-sia jika kita menjalaninya dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi, Esi Joni dan kursinya yang tersayan. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Damai, hiduplah seorang pria bernama Joni. Joni adalah pelayan Tuhan yang sangat setia menghadiri kebaktian, setia membantu di gereja, bahkan setia menyapu lantai gereja tanpa diminta. Namun, ada satu hal yang Joni paling sayang dalam hidupnya, kursi gereja favoritnya. Kursi itu ada di barisan ketiga dari depan, sebelah kanan. Bentuknya sedikit reyot karena sudah tua, tetapi buat Joni, kursi itu adalah kursi anugerah. Dari sana, dia bisa melihat pendeta dengan jelas, bisa merasakan hembusan angin dari kipas angin gereja, dan yang paling penting, dia tidak perlu terlalu dekat dengan pengeras suara. Masalah dimulai. Suatu hari, datanglah seorang jemaat baru ke gereja, seorang pria bernama Pak Ucok. Pak Ucok tidak tahu bahwa kursi itu adalah kursi spesial Joni. Saat datang lebih awal, Pak Ucok langsung duduk di kursi itu dengan nyaman. Joni yang datang belakangan melihat itu dan langsung panik. Waduh, kursiku direbut. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Dia pun mengambil strategi klasik, batuk-batuk kecil. Pak Ucok tetap diam. Joni mulai ngerumpi pelan-pelan ke teman di sebelahnya. Wah, ada yang duduk di kursiku. Nih, sambil berharap Pak Ucok mendengar dan sadar diri. Tapi Pak Ucok malah tersenyum ramah dan berkata, "Shalom Pak, hari ini kursinya enak banget ya." Joni mengelus dada. "Tuhan, apakah ini ujian bagi hamba-Mu?" Penderitaan pun dimulai. Sepanjang kebaktian, Joni duduk dengan gelisah di kursi yang berbeda. Tidak ada angin dari kipas. Pengeras suara terlalu dekat, membuat telinganya berdenging. Ditambah lagi,
Pandangan ke pendeta terhalang oleh jemaat di depannya, yang kebetulan tingginya seperti pohon kelapa. Johnny mulai mengeluh dalam hati, "Tuhan, aku sudah melayani dengan setia, tetapi mengapa aku menderita seperti ini?" Sampai akhirnya, saat khotbah dimulai, pendeta membaca Yesaya 53, 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Johnny tercenung. Dia berpikir, "Ya ampun, Yesus menderita begitu hebat demi kita. Aku hanya kehilangan kursi, masa aku mau mengeluh?" Lalu pendeta berkata, "Sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh menyerah dalam penderitaan. Kita harus tetap setia melayani Tuhan." Johnny tersentak. Ia merasa Tuhan berbicara langsung padanya. Kalau Yesus saja tetap melayani meskipun menderita, kenapa dia harus mempermasalahkan kursi? Sejak hari itu, Johnny tidak lagi peduli di mana dia duduk. Kadang di belakang, kadang di tengah, kadang berdiri kalau jemaat penuh. Dia menyadari bahwa pelayanan yang sejati bukan soal kenyamanan, tetapi soal kesetiaan kepada Tuhan. Akhir cerita, beberapa minggu kemudian, Pak Ucok menghampiri Johnny dan berkata, "Pak Johnny, terima kasih ya sudah mengajari saya bagaimana setia dalam pelayanan." Johnny bingung. "Loh, kok bisa?" Pak Ucok tersenyum. "Saya tahu dari awal kalau kursi itu kursi favorit Bapak, tapi Bapak tetap melayani tanpa marah atau berebut. Saya belajar bahwa pelayanan sejati itu tetap setia meskipun tidak nyaman." Johnny terdiam, lalu tersenyum. Rupanya Tuhan menggunakannya sebagai pelajaran untuk orang lain juga. Dari hari itu, Johnny mendapat kursi baru, di hatinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan di Persepoas? Menghadapi penderitaan dengan iman, jangan mengeluh atau menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam pelayanan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Kedua, tetap melayani dalam keadaan apapun, jangan menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk berhenti melayani. Contohlah Yesus yang tetap setia, meskipun menghadapi siksaan dan penghinaan. Percaya pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Setiap penderitaan yang kita alami dalam Tuhan akan berbuah kemuliaan baginya. Tetaplah berharap karena Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami penderitaan tanpa tujuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 mengajarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan seorang hamba Tuhan. Yesus telah memberi kita teladan bagaimana kita harus tetap melayani Allah meskipun dalam penderitaan. Penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi jalan menuju kemenangan dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia, melayani dengan penuh ketulusan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa Bapa di surga. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa penderitaan bukanlah alasan untuk berhenti melayani, tetapi kesempatan untuk semakin percaya dan taat kepadamu. Berikan kami kekuatan dan ketekunan untuk tetap setia dalam setiap keadaan. Mampukan kami menjadi hamba-Mu yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Doa.